Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, Jean-Baptiste Joseph Fourier atau yang biasa kita kenal dengan Joseph Fourier adalah matematikawan dan juga fisikawan Prancis yang paling dikenal karena mengawali penyelidikan deret Fourier dan penerapannya pada masalah arus panas. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas dari Fourier integral. Selamat menikmati. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang dianggotai oleh Adrian Ramadan, Dimas Setio Nugroho, Lutfia Fariza Hidayat, dan Dina Irvina. Berikut adalah soal-soal untuk Fourier integral. Nomor 1, formula for Fourier cosine integral. Nomor 2, formula for Fourier sine integral. Nomor 3, find the integral function from fx 1 jika mutlak x lebih kecil dibanding a dan 0 jika mutlak x lebih besar dibanding a. Dan nomor 4, find the integral function from gx sama dengan bx jika harga mutlak x lebih kecil dibanding 1 dan 0 jika harga mutlak x lebih besar dibanding 1. Sekarang kita ke soal yang pertama, yaitu formula for Fourier cosine integral. Di sini kita memiliki fungsi rumus dasar. Kita memiliki rumus dasar dari Fourier series. Dan sekarang kita akan mencari AW dan juga BW-nya. Nah, misal PV adalah fungsi genap, maka kita akan menggunakan Fourier cosine series. AW sama dengan 1 per V integral dari min T hingga sampai T hingga PV cos WV dV. Karena PV adalah even, cos WV juga even, maka even kali even sama dengan even. Dilihat dari sifat integral, apabila fx sama dengan even, maka integral dari min T hingga sampai T hingga fx dx sama dengan 2. Integral dari 0 sampai T hingga fx dx. Maka dari itu AW sama dengan 1 per V 2, 1 per V dikali 2, dikali dengan integral 0 hingga T hingga FV cos WV dV. Lalu AW sama dengan 2 per V integral dari 0 sampai T hingga PV cos WV dV. Lalu kita lanjut mencari BW. BW sama dengan 1 per V integral dari min T hingga sampai T hingga PV sin WV dV. Karena PV merupakan even dan sin WV adalah odd, maka even dikali odd adalah odd. Dan menurut sifat integral, apabila ada fungsi fx odd, maka integral dari min T hingga sampai T hingga fx dx sama dengan 0. Maka BW sama dengan 1 per V kali 0. Maka dari itu BW sama dengan 0. Lalu kita lanjut, kita masukkan AW dan BW yang sudah kita ketahui ke rumus awal dari Fourier series. Fx integral dari 0 sampai T hingga AW cos Wx plus BW sin Wx dW. Kita masukkan 0-nya, masukkan BW-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan Fx sama dengan integral dari 0 sampai T hingga AW cos Wx dx dW. Atau kita masukkan AW-nya. Fx sama dengan 2 per V integral dari 0 sampai T hingga cos Wx integral dari 0 sampai T hingga FV cos WV dV dW. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai formula for Fourier sine integral. Nah, sebelum kita membahas mengenai Fourier sine integral,
kita harus mengetahui dulu rumusan dari Fourier integral itu sendiri, di mana rumusan tersebut sudah pernah kita bahas atau kita pelajari pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah persamaan diferensial parsial, yang dimana rumusnya itu adalah sebagai berikut. Fx sama dengan integral dari 0 sampai hingga AW cos Wx ditambah BW sin Wx dw, di mana AW sama dengan 1 per V integral dari min hingga sampai hingga Fp cos Wp dp, dan BW sama dengan 1 per Pi integral dari min hingga sampai hingga Fv sin Wp dp. Area di bawah kurva pada interval min hingga sampai hingga bisa kita tulis sebagai yang pertama untuk even function atau fungsi positif. Integral dari min hingga sampai hingga fx dx bisa kita tulis sebagai 2 kali integral dari 0 sampai hingga fx dx. Dan untuk odd function atau fungsi negatif, integral dari min hingga sampai hingga fx dx bisa kita tulis sebagai 0. Nah, untuk Fourier Sines integral, kita asumsikan bahwa Fp adalah odd function. Maka AW Fp sama dengan odd function, cos Wp itu termasuk ke dalam even function, sehingga odd function dikali even function akan menghasilkan odd function. Nah, sehingga AW di sini bisa kita tulis sebagai 0. Selanjutnya untuk BW, Fp merupakan odd function dan si Wp merupakan odd function juga. Nah, odd function dikali odd function akan menghasilkan even function, sehingga Bw kita tulis sebagai 2 per Pi integral dari 0 sampai hingga Fp sin Wp dp. Selanjutnya, nilai Aw sama dengan 0 yang kita peroleh dari slide sebelumnya, kita substitusikan ke persamaan Fourier integral, sehingga Fx sama dengan integral dari 0 sampai hingga AW cos Wx tambah BW sin Wx dw sama dengan integral dari 0 sampai hingga 0 dikali cos Wx tambah BW sin Wx dw sama dengan 0 integral dari 0 sampai hingga 0 tambah BW sin Wx dw. Sehingga kita peroleh bahwa formula dari Fourier Sines integral adalah X sama dengan integral dari 0 sampai hingga BW sin Wx dw, dengan BW sama dengan 2 per Pi integral dari 0 sampai hingga Fp sin Wp dp. BW ini kita peroleh dari slide sebelumnya. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu kita disuruh untuk menentukan fx sebagai fungsi integral, di mana fx sama dengan 1 untuk mutlak x kurang dari a dan 0 untuk mutlak x lebih besar dari a. Nah, di sini kita menggunakan Fourier integral di mana fx sama dengan integral 0 sampai hingga aw cos Wx tambah bw sin Wx dw. Dan dari sini tuh ada aw, di mana aw-nya itu 1 per V integral min hingga sampai hingga fx cos Wx dx, dan bw-nya itu 1 per V integral min hingga sampai hingga fx sin Wx dx. Di sini juga ada sifat integral tentu, di mana ada dua kondisi, di mana yang pertama itu jika fx atau fungsi tersebut fungsi genap, dan yang kedua yaitu jika fungsi tersebut merupakan fungsi ganjil. Nah, jika fungsi genap, maka integral min hingga sampai hingga fx dx sama dengan 2 integral 0 sampai hingga fx dx. Dan yang kedua yaitu jika fungsi ganjil, yaitu integral min hingga sampai hingga fx dx sama dengan 0. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan menentukan terlebih dahulu batas-batas yang kita ketahui dari soal. Nah, yang pertama yaitu integral mutlak x kurang dari a, yaitu di mana x-nya itu ada min x kurang dari a atau x lebih besar dari min a, dan juga x kurang dari a, sehingga batas-batasnya yaitu x lebih besar dari min a kurang dari a.
Nah, untuk batas selanjutnya yaitu mutlak X lebih besar dari A. Mutlak X lebih besar dari A, di mana X lebih besar dari A atau min X lebih besar dari A, sehingga X kurang dari min A. Nah, setelah diketahui batas-batasnya, kita akan menentukan AW dan BW. Sekarang kita akan menentukan AW terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah diketahui di slide sebelumnya bahwa AW sama dengan 1 per V integral min ta hingga sampai ta hingga fx cos Wx dx. Nah, lalu menjadi 1 per V integral min ta hingga sampai ta hingga cos Wx dx. Lalu kita masukkan batas-batas yang tadi diketahui, yaitu menjadi 1 per V integral min A sampai A cos Wx dx sama dengan 2 per V. Nah, di sini menjadi 2 per V. Kenapa? Karena fungsi cos ini merupakan fungsi genap, sehingga sesuai dengan sifat integral tentu, jika fungsi tersebut fungsi genap, maka persamaannya menjadi 2 integral 0 sampai ta hingga fx dx. Nah, kalau di sini karena tadi fungsinya min A sampai A dan ini merupakan fungsi genap, maka persamaannya menjadi 2 per V integral 0 sampai A cos Wx dx. Nah, dari sini kita integralin seperti biasa menggunakan integral tentu. Menjadi 2 per V sin Wx per W dengan batas 0 sampai A. Lalu substitusi batas-batasnya ke dalam fungsi menjadi 2 per V sin AX per W min 0 menjadi 2 sin AX per VW. Selanjutnya kita akan menentukan BW. Nah, persamaan BW ini sama dengan 1 per V integral min ta hingga sampai ta hingga fx sin Wx dx. Kita masukkan batas-batasnya seperti yang tadi menjadi 1 per V integral min A sampai A sin Wx dx sama dengan 0. Nah, jadi ini kalau misalnya dijabarin lebih lanjut, hasilnya itu bakal 0 gitu. Jadi 1 per V 1 per V integral 0 sampai ta hingga sin per min 0 sampai ta hingga per dw. Nah, ini tuh sama dengan, nah, C sin 3 W per W ini tuh sama dengan V per 2. Ini pun V per 2. Sehingga kalau misalnya dioperasikan, maka hasilnya itu menjadi 0. Untuk lebih singkatnya, jika misalnya fungsi tersebut fungsi genap, maka pasti si Bx-nya itu 0. Nah, sebaliknya kalau misalnya fungsi ini fungsi ganjil, maka AW-nya yang 0 gitu. Nah, setelah diketahui AW dan BW-nya, kita substitusikan ke persamaan yang awal, yaitu Fourier integral, di mana fx sama dengan integral 0 sampai ta hingga AW cos Wx tambah BW sin Wx dw sama dengan integral 0 sampai ta hingga 2 sin Wx per Vw cos Wx tambah 0 sin Wx dw. Maka menjadi integral 0 sampai ta hingga 2 sin AW per Vw cos Wx dw. Baik, selanjutnya kita ke bagian yang keempat, yaitu menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya itu untuk mencari integral function dari gx sama dengan bx apabila mutlak x-nya itu kurang dari 1 dan gx sama dengan 0 apabila mutlak x-nya itu lebih besar dari 1. Maka kita lihat di soal nih, gx itu akan sama dengan bx apabila mutlak x-nya itu kurang dari 1. Nah, karena di sini masih mutlak, maka kita keluarkan nilai mutlaknya sehingga didapatkan nilainya min 1 kurang dari x kurang dari 1.
kita bisa tahu bahwa jika intervalnya terdefinisi dengan jelas itu saat min L kurang dari X kurang dari L. Maka karena ini terdefinisi dengan jelas intervalnya, maka kita dapat katakan bahwa L-nya itu sama dengan 1. Maka fungsi Gx sama dengan Bx ini dapat dikatakan merupakan non-periodik, sehingga kita dapat merepresentasikan ke dalam Fourier series, di mana kita harus mencari tahu dulu apakah Gx sama dengan Bx ini merupakan fungsi ganjil ataukah fungsi genap. Dikatakan fungsi genap apabila G min X sama dengan Gx. Dan dikatakan fungsi ganjil apabila G min X sama dengan min Gx. Maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu apakah fungsinya ganjil ataukah genap. Dengan cara mengalihkan dengan minus X. Saat dikalikan dengan minus X, hasilnya itu adalah min Bx, atau sama saja menjadi minus Gx. Kalau minusnya Gx, maka dapat dikatakan hasilnya itu adalah fungsi ganjil. Nah, sebelumnya di Fourier series sudah dijelaskan ya tentang fungsi ganjil. Nah, di fungsi ganjil ini kita mendapatkan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 0. Dan nilai B-nya itu sama dengan 2 per L integral 0 sampai L Gx sin Wx dx. Dengan memisalkan W-nya itu sama dengan NP per L. Maka dari situ kita representasikan ke dalam fungsi Fourier integral, di mana persamaannya itu fx sama dengan integral 0 hingga tak hingga aw cos wx plus bw sin wx dw. Dengan aw-nya itu sama dengan 1 per pi integral min tak hingga tak hingga gx cos wx dx. Dan bw-nya itu sama dengan 1 per pi integral min tak hingga tak hingga gx sin wx dx. Maka setelah direpresentasikan ke dalam fungsi ganjil ini, kita dapatkan nilai A-nya itu sama dengan 0. AW-nya itu sama dengan 0. Sedangkan BW-nya itu sama dengan 2 per pi integral 0 hingga 1 gx sin wx dx. Di mana kenapa ini 2 kita masukkan di sini ya? Atau kita tulis terlebih dahulu di sini. Di mana kita sudah dapatkan nilai L-nya sebelumnya yaitu 1, sehingga 2 dikali 1 yaitu 2, dikalikan dengan 1 per pi. 1 per pi, sehingga didapatkanlah 2 per pi. Integral dari 0 hingga L, L-nya itu sama dengan 1, gx sin wx dx. Nah, walaupun nilai AW-nya sama dengan 0, saya akan mencoba menjawab apakah benar nilai AW-nya itu sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu persamaannya, yaitu AW sama dengan 1 per pi integral min tak hingga gx cos wx dx. Namun saya pecah menjadi min tak hingga min 1, min 1 hingga 1, 1 hingga tak hingga. Kenapa? Karena saat tadi di soal sudah didefinisikan bahwa mutlak X itu kurang dari 1. Maka kita buat min 1 itu kurang dari X kurang dari 1. Sedangkan
interval yang kedua itu saat X-nya itu lebih besar dari 1. Maka kita dapat katakan bahwa X ini kurang dari min 1 atau X ini lebih dari 1. Nah, saat min 1 kurang dari X kurang dari 1 ini, fungsi Gx-nya itu bernilai Dx. Sedangkan saat X kurang dari min 1 atau minta hingga min 1, Gx-nya itu bernilai 0. Begitu pula dengan X lebih dari 1. Maka kita dapat tulis di sini Gx-nya itu sama dengan 0. Di sini Gx-nya sama dengan Bx. Dan yang terakhir juga sama dengan 0. Karena 0 dikali cos sama dengan 0, maka yang tersisa hanyalah yang Bx saja ya. Jadi kita dapat tulis 1/pi integral min 1 hingga 1 Bx cos Wx dx. Lalu B-nya kita keluarkan menjadi B/pi integral dari min 1 hingga 1 X cos Wx dx. X cos Wx-nya kita integralkan sehingga didapatlah X sin Wx per W dikurangi integral sin Wx per W dx dengan batas atas 1, batas bawahnya min 1. Ternyata di sini masih ada integralnya nih. Maka kita integralkan terlebih dahulu sehingga didapatlah hasilnya itu min cos Wx per W kuadrat. Karena di sini kurang, di sini minus, sehingga berubah ya jadi positif. Lalu kita masukkan nilai batas atasnya dikurangin nilai batas bawahnya. Nah, setelah dimasukkan, kita hitung. Di sini didapatkan 1 dikali sin W kali 1 per W. Sehingga hasilnya di sin W per W. Yang kedua, cos W kali 1 per W kuadrat, jadi cos W per W kuadrat. Yang ketiga, min 1 kali sin W min 1 per W. Hasilnya ini jadi min 1, jadi min sin min W per W. Karena min dikali min, jadi positif ya. Karena kalau sin itu berubah, jadi ini positif. Dan yang terakhir itu cos W min 1 per W kuadrat. Sedangkan yang cos ini jadi tetap aja ya positif. Sehingga setelah dikurangkan hasilnya adalah 0. Kenapa nih? Di sin W dikurang W dikurang sin W dikurang W habis. Dan cos W per W kuadrat dikurang cos W per W kuadrat juga habis. 3. Jadi hasilnya 0. Sehingga B per Pi dikali 0 sama dengan 0. Terbukti ya bahwa AW-nya itu sama dengan 0. Lalu yang kedua, kita cari nilai BW-nya. Seperti sebelumnya, kita masukkan persamaan BW-nya terlebih dahulu, di mana persamaannya itu 1/pi integral dari min hingga lalu kita pisahkan seperti tadi dari min hingga min 1 hingga 1, dan 1 hingga hingga. Dengan Gx-nya saat interval min hingga min 1 itu 0. Dan saat min 1 hingga 1 Gx-nya itu adalah Bx. Lalu saat 1 hingga hingga Gx-nya itu sama dengan 0. Hingga yang tersisa hanyalah ini saja ya. Maka kita dapat tulis 1/pi integral min 1 hingga 1 Bx sin Wx dx. Lalu kita representasikan ke dalam Fourier series.
sebelumnya sudah saya jelaskan sehingga didapatkan 2B per Pi, B-nya kita keluarkan ya, jadi 2B per Pi integral 0 hingga 1 X sin Wx dx. Kita cari integralnya, yaitu integral dari X sin Wx sama dengan X min cos Wx per W, dikurangin integral min cos Wx per W dx dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Di sini masih ada integralnya, sehingga kita integralkan lagi, sehingga didapatkanlah hasilnya min sin Wx per W kuadrat. Lalu kita masukkan nilai batas atasnya, dikurangi nilai batas bawahnya. Nah, setelah dimasukkan, ternyata saat dimasukkan nilai batas bawah 0, di sini walaupun cos W 0, cos 0 itu kan 1 dikali 0, jadi tetap hasilnya 0 ya. Lalu yang kedua sin W 0, sin 0, 0, jadi hasilnya 0. Maka yang tersisa hanyalah ini saja. Hanyalah batas atasnya saja. Lalu kita kalikan nih nilai satunya, sehingga didapatlah nilai 2B per Pi min cos W per W plus sin W per W kuadrat. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi W kuadrat, sehingga yang di cos ini ditambahin W ya, atau dikali W. Jadi W cos W. Dapat deh BW-nya. Sama dengan 2B per Pi sin W min W cos W per W kuadrat. Nah, kita sudah dapatkan nilai AW-nya sama dengan 0 dan BW-nya itu sama dengan 2B per Pi sin W min W cos W per W kuadrat. Lalu kita masukkan nilai AW dan BW-nya ini ke dalam fungsi Fourier integral, di mana didapatkan lagi nih fx sama dengan 0 hingga ta hingga, integral 0 hingga ta hingga, nilai AW-nya 0 dikali cos Wx ditambah nilai BW-nya yaitu 2B per Pi kali sin W min W cos W per W kuadrat dikali sin Wx dw. Karena di sini 0, maka saat dikalikan cos hasilnya 0 juga kan. Maka kita dapat tuliskan seperti berikut. Fx sama dengan 2B per Pi-nya kita keluarkan dari integralnya sehingga menjadi 2B per Pi integral 0 hingga ta hingga dikalikan dengan sin W min W cos W per W kuadrat dikalikan dengan sin Wx dw. Nah, sudah didapat nih. Ini merupakan solusinya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.